Facebook Ads dan sisi gelapnya. Di audio kita kali ini, saya mau bahas tentang Facebook Ads dan sisi gelapnya. Kenapa? Karena saya melihat banyak sekali tawaran-tawaran online course ataupun workshop Facebook Ads yang ditawarkan. Nah, memang itu tidak salah, tapi yang salah adalah ketika yang menyampaikan tidak mempraktekannya ataupun supportnya cuma sekedar memberikan ilmu dan supportnya sangat-sangat kurang gitu ya. Saya miris sekali karena saya pernah berada di beli-beli e-course, beli-beli tutorial, beli-beli panduan, namun panduannya tidak sesuai yang saya harapkan, ya, tidak berbobot dan hasilnya kurang. Memang sampai detik ini Facebook Ads sendiri masih menghasilkan, tapi sangat-sangat tricky dibandingkan beberapa tahun yang lalu, 2018 ke bawah ya. Sudah saya buat juga videonya sejarah Facebook Ads, silahkan scroll saja di YouTube channel saya ya. Nah, di sini saya ingin memberikan pencerahan bahwa apa yang disampaikan oleh mentor-mentor itu ataupun oleh guru-guru itu mengenai analisa Facebook Ads itu bersifat asumsi dan pengalaman ketika menjalankannya. Makanya ada tuh kalau misalkan teman-teman udah praktek ya, tiba-tiba misalkan jalan produk A, iklannya dimatikan, pas besoknya CPM-nya membengkak, nilainya gak kira-kira, ataupun ada juga yang mengalami iklan dimatikan hari ini, besok pas jalan lagi CPM masih stabil-stabil aja. Makanya Facebook Ads itu sendiri sering disebut traffic gaib. Kenapa? Karena ya gitu, analisa para guru itu hanya asumsi dan pengalaman apa yang sudah dilakukannya. Kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam engine Facebook itu sendiri. Saya kasih contoh, misalkan Facebook kita pakai interest kosmetik nih. Kosmetik. Ini sih sisi intel saya ya, sisi prasangka buruk saya. Misalkan sama Facebook dikasih reach 1.000 orang. Dengan banyaknya jumlah pengiklan yang ada saat ini, apa iya sih si mesin itu sendiri, si algoritma gak nakal tanda kutip ya, katakanlah kita marketing kosmetik, tapi dia kasih tuh impresi kita ke orang-orang yang bukan penggemar kosmetik. Misalkan ke orang-orang penggemar movie lah, atau entertainment, atau apapun di luar kosmetik. Sangat-sangat mungkin. Kita aja manusia biasa, itu bisa nakal gitu. Nakal dalam arti tidak berjalan sesuai yang seharusnya. Katakanlah kalau pemain Facebook dari sekarang harusnya bayar pajak 10%, diakali sedemikian rupa agar saldo pembayarannya tidak kesedot oleh iklan 10%. Itu kan main nakal. Kita aja seperti itu, apalagi Facebook yang udah jelas-jelas supply dan demand-nya ya, jumlah audiens dan jumlah pengiklannya yang terus bertambah. Masa iya sih gak nakal? Gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya pernah jalanin iklan privat ya, privat di Kota Bogor. Saya masukin tuh nama jalannya, saya pin tuh. Nyatanya iklan yang saya muncul itu banyak dapat lead yang dari Kabupaten Bogor. Padahal saya jalanin itu buat targeting ke Kota Bogor. Apakah iya mereka live secara Facebook demografinya di profilnya itu live di Bogor, tapi dia sudah tinggal di Kabupaten Bogor? Mungkin itu bisa. Atau mungkin juga dulu pas bikin Facebook masih di Kota Bogor. Kemudian beberapa tahun kemudian dia kerja di Kabupaten Bogor, atau bisa aja Facebook ini sengaja ya nakal-nakal dikit, iklan kita disebarin di Kabupaten Bogor. Itu kan merugikan sekali, sehingga akurasinya itu dipertanyakan buat saya. Ya mungkin ada yang lurus ya sesuai, ada juga yang tidak lurus gitu. Saya aja tinggal di Bekasi, nyatanya pernah dapat iklan buat
area Tasikmalaya tuh. Gimana tuh? Atau kita katakanlah kita Facebooknya laki-laki nih, admin sebuah toko online, katakanlah kecantikan. Settingan itu aja, masa iya di beranda kita muncul iklan kecantikan, padahal kelamin kita laki-laki, kita hanya sekedar admin fanpage toko online buat kosmetik tertentu saja. Malah sama Facebook disebarin iklan kosmetik. Itu kan sangat gaib. Nah, untuk itu buat yang baru mau belajar Facebook Ads, ya harus tahu resiko ini karena banyak yang nyertain indahnya aja. Padahal banyak sisi gelapnya yang tidak dikatakan oleh mentor itu sendiri. Karena jualan workshop, walaupun jualan workshopnya gak salah, metodenya betul begitu. Tapi kan kenyataannya seiring dengan berjalannya zaman, ada sisi gelap yang pemula belum sadari. Masa iya sih kita harus spend dulu banyak baru paham sampai di titik ini. Maka dari itu saya buat konten saya ini biar pemula ya tersesatnya tidak terlalu tersesat bagus buat pembelajaran tapi jangan terlalu dalam. Apabila bermanfaat dengan konten saya silahkan tinggalkan komentar gitu ya. Itu support yang sangat berharga sekali buat saya jadi semangat bikin kontennya. Saya sendiri belum kepikiran ya buat jualan online course ataupun workshop ataupun merekomendasikan sebuah produk tertentu karena saya sendiri gak tega ya kalau asal jualin padahal belum tentu cocok bagi si user itu sendiri. Terima kasih.